Oke, Pak Aswin, tadi kita sudah kita sudah mulai bertanya-tanya nih, Pak. Kalau dulu itu biasanya kita gadainya itu gade barang, ya, gade emas, gade beberapa merek-merek brand yang mungkin mahal gitu ya, Pak ya. Nah, Ya. sekarang-sekarang ini ya makin ke sini, Pak, makin maju nih perkembangan zaman. Sekarang bisa gade saham. Nah, sebenarnya historinya seperti apa nih Pak Gade Saham nih Pak? Kenapa bisa tiba-tiba muncul di Pegadaian nih Pak? Mungkin historinya bisa diceritakan dikit Pak. Kalau historinya sebenarnya sejak pas tahun 2007 itu sudah pernah ada Pak sampai 2009. Tapi kan waktu itu market sempat crash ya, jadi di freeze oleh manajemen. Waktu itu sih eh, cuma bertahan 2 tahun dan selanjutnya ketika kita urus lagi itu ada kendala karena waktu itu status Pegadaian masih perum Pak. Jadi dari Bursa Efek itu belum memberikan izin. Jadi setelah ada OJK ini kita kaji ulang lagi dan pada tahun 2019 kami sudah piloting dengan OJK dan sudah keluar dari izin dari OJK-nya untuk mengadakan layanan gadai saham dan obligasi negara, Pak. Oke, jadi sudah ada dari 2017 ya sebenarnya Pak ya? Iya, Nah, sejak 2007, Pak. oh 2007 Pak? Iya, sempat ada, Pak. 2 tahun ini sempat sampai 2009. Habis itu di-freeze oleh manajemen. Waktu itu kan market crash ya, Pak, 2008 itu ya. Jadi banyak agunan yang itu, Pak. Jadi nilainya turun jauh, jadi ada masalah. Oke, baik teman-teman. Mungkin yang teman-teman yang pernah melewati masa-masa sulit 2008 dan 2020 pasti tahu ya bagaimana portofolionya ya agak ababil dikit ya, ABG labil gitu ya. Oke, nah gadai saham Pak, gadai saham. Nah ini sebenarnya konsepnya seperti apa nih Pak menggadai saham? Kalau gadai emas atau gadai barang kan kita udah familiar nih Pak, caranya kayak Ya, gimana betul, Pak. gitu ya. Nah, kalau gadai saham ini seperti apa nih Pak konsepnya? Konsepnya kurang lebih mirip dengan ini Pak, agunan sertifikat rumah ke bank Pak. Kan kalau Bapak atau teman-teman sekalian mengajukan kredit ke bank gitu kan, kita menyerahkan sertifikat rumah kita atau mungkin ruko ke bank untuk kita jadikan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman kan Pak ya. Nah jadi kan kalau kita serahkan sertifikat ke bank itu kan rumahnya tetap kita miliki kan Pak, tetap kita tinggali, tetap bisa kita renovasi, bisa kita untuk tempat usaha dan segala macam. Tapi kita tidak bisa menjual rumah tersebut kan Pak sebelum kita melunasi ke banknya. Nah kurang lebih seperti itu Pak konsep di Gade Saham ini. Jadi saham teman-teman investor itu disimpan di bank kastodian kami atau di lock di masing-masing sekuritas mitra sehingga di portofolionya akan tidak kelihatan Pak. Jadi dipindahkan ke akun Gadai atau ke bank kastodian kami. Nah selanjutnya teman-teman mendapatkan pendanaan dari kami gitu kan. Nah, Oke. keuntungannya dari Gade Efek itu tidak kehilangan hak-hak RUPS, hak dividen, stock split, dan HMTD seperti yang baru kemarin yang Bank BRI itu HMTD. Nasabah kami tetap mendapatkan hak-hak untuk rights-nya tetap ada Pak. Jadi bisa diperjualbelikan oleh nasabah walaupun barangnya dijadikan sebagai jaminan di kami. Oke, baik Pak. Wah, dari jawabannya Pak Aswin ini udah banyak muncul pertanyaan macam-macam nih Pak, gitu ya. Oke, tunggu nih, sabar ya, sobat investor semuanya sabar. Kita bakalan nanyain satu-satu nih. Oke, Pak Aswin, jadi ini menarik. Kalau portofolio kita gitu ya di istilahnya dipindahkan sementara gitu ya oleh Pegadaian. Jadi ini sebenarnya berbeda dengan pasar negosiasi ya teman-teman sekalian. Yang mana kalau pasar negosiasi memang kita memindahkan portofolio kita dengan harga tertentu misalnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Tapi kalau ini enggak gitu ya. Ini tuh cuman portofolionya doang yang dipindahkan tapi hak-haknya enggak tetap di kita ya Pak ya. Betul Pak. Oke, teman yang menggadaikan sahamnya tetap bisa ikut RUPS juga ya Pak ya? Tetap Pak. Jadi di KSE-nya tetap milik nasabah Pak. Cuma di pencatatannya karena ada di kastodian kami jadi tidak bisa diperjualbelikan itu saja sih Pak. Oke, teman-teman sekalian ya, jadi bisa ikut RUPS ya. Jadi jangan khawatir hak-haknya hilang ya. Nah, kemudian nih Pak, tentu banyak investor yang menanyakan bahwa ini sebenarnya saham seperti apa aja sih yang bisa digadai gitu Pak. Nah, baik Pak. Untuk sampai saat ini kami baru menerima saham yang masuk indeks LQ45 Pak.
Namun ke depannya dalam waktu dekat ini kami sedang mengajukan ke OJK untuk ekspansi ke indeks IDX 80. Oke, Dan baik. kalau untuk syarat khususnya haircut dari KP dari clearing penjaminan efek itu maksimal 30%. Itu kan diupdate per bulan ya Pak. Jadi misalnya bulan ini kebetulan haircutnya katakanlah 35%, itu tidak bisa diterima Pak. Tapi ketika bulan depannya berubah jadi katakanlah 20%, itu bisa digadaikan Pak. Oke, jadi teman-teman sekalian, sayang sekali kalau Anda punya portofolio di luar LQ45 belum bisa. Jadi, tapi jangan sedih, karena teman-teman kan beli saham yang ada di LQ45 itu kan ya banyak yang terjangkau lah gitu ya Pak Swin ya. Ya, Nah, Pak. bagi teman-teman mungkin yang di sini masih baru gitu ya, apa sih saham, kenapa bisa digadein? Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita punya sahamnya misalnya tadi Pak Swin bilang Bank BRI, maka kita ini sebagai apa ya secara legally gitu ya adalah pemilik dari Bank BRI. Walaupun mungkin kepemilikannya cuma satu lot, dua lot ya. Walaupun sahamnya digadaikan tetap di apa yang terdaftar di KSE ya KSEI itu adalah kita sebagai pemilik perusahaannya ya Pak ya. Nah, itu Betul dia Pak. saham. Nah, kemudian LQ45 ini adalah suatu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 saham ya yang terbilang liquid, kemudian market cap-nya besar ya. Market cap itu jumlah lembar saham kali harga sahamnya. Jadi kapitalisasi pasar sahamnya itu besar. Nah, dan juga secara fundamental cukup bagus. Jadi 3 kategori itu dikategorikan sebagai saham yang ada di LQ45. Jadi saham-saham itu yang bisa masuk ya. Tadi salah satunya disebutkan Pak Swin ada saham Bank BRI, BCA, Indofood, Unilever, United Tractor, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa cek list indeksnya itu, list sahamnya di idex.co.id. Jadi kalau teman-teman misalnya mau gade saham nih tapi bingung kira-kira saham apa ya yang bisa digadein, nanti buka aja di websitenya IDX, di situ ada daftar 45 saham di LQ45. Oke, Pak Aswin, tadi Pak Aswin juga sempat menyebutkan bahwa sudah bekerja sama dengan sekuritas. Nah, apakah misalnya nih, anggaplah Pak Aswin gitu ya, di Pegadaian kerjasama dengan sekuritas A. Apakah kalau nasabah di sekuritas B itu tetap bisa menggadaikan sahamnya, Pak? Tetap Pak, kita melayani semua nasabah sekuritas, namun nasabah sekuritas yang sudah bermitra lebih cepat aja Pak prosesnya, karena tidak perlu pindah efek Pak, tidak perlu transfer efeknya, jadi lebih cepat. Oke, jadi all sekuritas Pak ya, bisa ya? Semua bisa semua Pak. Oke, semua sekuritas teman-teman, jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, kemudian nih Pak, kalau nggak ada saham, saham itu kan nilainya fluktuatif ya Pak ya, naik turun nih. Misalnya nih Pak, misalnya gitu ya, contoh aja nih, saya menggadaikan saham yang nilainya anggaplah 1 juta nih Pak, saya gadaikan 1 juta. Lalu kemudian nanti kalau saya gadaikan ke Pegadaian, ini saya dapat berapa nih biasanya Pak? Kalau secara nominal, kalau misal harga sahamnya 1 juta. Di kami ada rasio LTV Pak, jadi loan to value, jadi rasio pinjaman terhadap agunannya Pak atau barang jaminannya. Jadi yang akan dicairkan ke nasabah itu berkisar 45% sampai 58,5% Pak. Jadi sekitar 50 sampai 60% gitu Pak. Yang bersih diterima nasabah. Nah, itu faktor pengurangnya salah satunya adalah haircut dari KP Pak, salah satunya. Dan juga ada margin untuk Pegadaian. Baik, jadi 50 sampai 60% dari nominal saham pada saat digadaikan ya Pak ya? Iya Pak, kita menggunakan acuan 5 hari Pak, jadi SMA 5 Pak. Oke, Moving average 5 hari. Ya. Moving average 5 hari gitu ya Pak ya? Oke. Iya betul Nah Pak. Pak, saya gadaikan 1 juta Pak. Saya gadaikan 1 juta, saya dapat anggaplah 500-600. Misal gitu Pak, saham saya minggu depan itu turun nih Pak nilainya menjadi 400.000. Nah itu gimana tuh Pak? Oh, baik Pak. Pertama gini Pak, pencairan minimal kami itu 1 juta Pak. Jadi minimal yang diagunkan tuh 2 juta Pak, seenggaknya. Oke. Nominal minimal 1 juta Pak pencairannya. Oke. Dan untuk kalau misalnya gimana Pak? Kalaupun terjadi penurunan yang drastis, kami ada manajemen risiko juga Pak. Salah satunya
seperti akun margin kita ada top up call Pak. Jadi katakanlah saham dengan harga tertentu, jika dia turun dengan persentase tertentu, dia akan top up. Ada dua Pak pilihannya, antara dia top up agunan atau dia mencicil pokok pinjamannya untuk mengurangi LTV-nya tadi. Oke, baik. Jadi ya manajemen resikonya ada juga ya teman-teman Ada sekalian. Pak. Nah, Itu dan kita kalau ada tuh, opsi juga Pak. oke. Ada Itu opsi kalau untuk kalau harganya naik, ya gimana nih Pak? oh harganya naik juga berlaku Pak. Jadi katakanlah harganya naik dalam periode gadai, nasabah berhak meminta untuk top up pokok Pak. Bisa juga. Kan misalnya harga awalnya katakanlah 1.000 jadi 1.500 itu dalam tenor kita masih ada gitu, dan dia berhak untuk meminta untuk top up pokok pinjaman. Oke, meminta artinya dia dapat dapat tambahan gitu ya Pak ya dari Iya, pegadaian gitu ya. ketika dia memperpanjang tenornya bisa ditambah pokok pinjamannya. Oke, nah maksimalnya nih Pak, berapa lama? Maksimal kita tidak ada maksimal ya Pak, tapi untuk pembayaran sewa bunga atau sewa modal atau bunga itu per 90 hari Pak. Jadi kita kan di Pegadaian tidak ada cicil pokok itu kan opsional ya Pak, jadi bukan kewajiban. Jadi yang harus dibayarkan ketika perpanjangan cukup sewa modalnya saja atau bunganya saja per 90 hari. Oke, jadi 90 hari maksimal ya Pak Aswin. Ya. Untuk Dan minimalnya bisa diperpanjang terus Pak. Ya kalau cukup bayar minimal, sewa modal aja. Minimalnya kita 15. Ya misalnya minimal, saya pengen cepat nih Pak, minimalnya berapa? 15 hari Pak, bisa ditebus. Oke, jadi tadi mudah-mudahan teman-teman mencatat ya, karena nanti di akhir sesi kita coba ada sesi giveaway. Jadi pastikan teman-teman menyimak, karena bukan hanya kita pengen giveaway-nya, tapi juga teman-teman investor juga bisa menggunakan program ini ya, produk ini dari Pegadaian. Jadi kalau kapan-kapan nih, misalnya kan siapa tahu gitu, who knows, teman-teman butuh misalnya dana cair dan sahamnya kayaknya tuh berat banget buat kita lepas. Kenapa nggak mau dijual aja misalnya, kan banyak nih Pak yang long investor gitu ya. Wah saya nggak mau jual saham, saya jangka panjang 10 tahun. Gadein aja deh. Nah, mungkin gade saham ini jadi solusi ya Pak ya bagi teman-teman yang long investors. Nah, ini juga banyak yang nanya nih Pak soal misalnya saham ini kan setiap 6 bulan sekali itu kan di review oleh Bursa Efek Indonesia, ada perubahan list di LQ45 itu. Misalnya Pak, saham yang tadinya LQ45 yang saya gadaikan tiba-tiba dikeluarkan dari list LQ45. Nah, itu seperti apa nih? Selama periode gadai 90 hari itu tidak apa-apa Pak, tapi ketika akan memperpanjang, misalnya 90 hari mau diperpanjang lagi 90 hari lagi, itu pilihannya dua Pak, antara dia menebus atau dia switch agunannya Pak, diganti dengan efek yang masuk LQ45. Oke, jadi diganti yang baru atau yang diganti ke saham yang lain ya Pak ya, di switch ya? Iya betul Pak, bisa diganti. Oke, nah biayanya Pak, biaya dan bunga kira-kira berapa nih kalau dari Pegadaian? Biaya operasional ya Pak, ketika akan memindahkan dari rekening RDN nasabah ke kustodian kami itu, jika bukan nasabah mitra, kena biaya mutasi efek Pak 22.500. Ketika dikembalikan kami yang menanggung biayanya. Nah, selanjutnya ada biaya disbursement atau biaya pencairan sekitar cuma 2.500 saja Pak. Nah, untuk biaya itu aja sih Pak. Kalau soal bunga, kan tadi biaya minimal 15 hari itu Pak. Jadi misalnya katakanlah kurang 15 hari itu tetap bayaran 15 hari Pak bunganya. Sekitar, sebentar, saya minta dulu salah. Per 15 hari itu 0,625% Pak. 0,625 itu minimalnya. Persen. Oke, masih masih lumayan lah ya. 15 hari ya. Jadi kalau per bulan itu sekitar 1,25 Pak per bulan. Per bulan 1,25%. Oke. Nah, mungkin sebagian teman-teman nih Pak banyak yang 1,25 saya mah sebulan bisa dapat 10% kali dari cuan ya. Iya betul.
Oke, jadi ya bisa balik modal lah ya teman-teman sekalian ya. Nah, Iya Pak, dan itu sering kok Pak nasabah kami ya, ya, ya nasabah kalau kami nasabah, yang ya Pak. kalau tadi kan non nasabah ya Pak ya. Kalau Hmm. nasabah Hmm. pegadaian, ini ada biaya Nah, khusus nggak? oh, kalau nasabah mitra kami tidak ada biaya ini Pak, tidak ada biaya mutasi efek, cuma biaya disbursement aja, biaya pencairan saja. Oke, baik. Nah, kalau kita memindahkan efek ya Pak ya, kalau di normal gitu ya, di pasar reguler, di pasar sekunder gitu ya, itu kan ada yang namanya fee transaksi nih Pak, di Hmm. sekuritas. Nah, kalau ini dipindahkan nih efeknya nih Pak oleh misalnya Pegadaian gitu, apakah ada biaya transaksi juga Pak di sekuritasnya? Jika sekuritasnya bukan mitra Pak, ada Pak. Oke, ada ya. Berarti kalau Hmm. mitranya boleh dong Pak disebutin, nggak apa-apa nih Pak, mitra sekuritasnya. Mitra kami yang jelas yang sekuritas plat merah sudah mitra Pak, sekuritas BUMN, dan selanjutnya beberapa yang swasta itu contohnya seperti, boleh ya Pak, Boleh. MNC, Sukor, Hmm? Pilar, Oke. KGI, Samuel Pak. Oke, nah Dan kalau yang merah tadi nih Pak, apa saja sekuritasnya? yang mana Pak? Kalau yang plat merah tadi sekuritasnya apa aja Oh, Pak? Kalau BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa, Bahana, Mandiri Pak. Oke, jadi biar teman-teman yang nasabah sekuritas itu ya bisa ini nih Pak, wah lebih termotivasi gitu ya untuk wah gak ada deh, gitu ya. Kan saya long investor, wah. Nah, Pak Aswin, kalau misalnya kita menggadaikan saham gitu ya, nah apakah ada ketentuan dari Pegadaian misalnya untuk dana tersebut nggak boleh dibelikan saham lagi atau misalnya nggak boleh untuk dibelikan efek lain? Ada nggak ketentuan kayak gitu Pak? Karena bisa jadi nih Pak, misalnya ada investor yang gadaikan sahamnya dan itu hasil dari apa yang dia dapatkan dari Pegadaian itu dia beliin saham yang lain nih Pak, bisa jadi gitu kan? Nah ini boleh nggak Pak kalau seperti itu? Boleh-boleh aja Pak. Justru kita ada opsi untuk pencairannya ke RDN Pak. Jadi misalnya mau dipakai lagi, kita bisa cairkan ke RDN. Oke, jadi ini apa ya? Kayaknya cocok ya teman-teman sekalian buat anda-anda semua nih yang pengennya tuh apa ya? Takut kehilangan momentum. Iya Iya, Pak. betul Pak. Jadi kadang-kala nih ada saham misalnya yang lagi bagus banget gitu ya, fundamentalnya bagus, tapi harganya lagi diskon gitu ya, lagi turun nih, lagi ada koreksi wajar turun. Wah, bagus nih buat kita beli, tapi nggak ada cash tunai ya, nggak ada cash yang tersedia saat ini di RDN. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu solusinya adalah menggadai saham ya Pak ya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya nih Pak, pencairannya berapa lama sih Pak? Jika dokumen dan syarat-syarat sudah terpenuhi, itu sekitar 2 sampai 3 hari Pak. Oke, 2 sampai 3 hari masuk di bank atau di RDN investor ya Pak ya. Iya, jika sudah lengkap semua ya Pak syaratnya ya Pak. Oke, syaratnya apa aja nih Pak? Eh, Ya biasa Pak kayak KYC, KTP, NPWP, dan SID, dan juga SOA atau Statement of Account dari sekuritas masing-masing, atau setidaknya screenshot apa portofolio dari OLT. Dan Oke, selanjutnya akan ada KYC dari kami akan wawancara dengan Zoom atau dengan WhatsApp video call untuk KYC Pak. Selanjutnya oh, ya, selanjutnya selanjutnya gimana? ada penandatanganan akta kredit secara digital ataupun bisa juga dilakukan di cabang pegadaian terdekat. Oke, jadi ini bisa full online ya Pak ya untuk gadai saham ini ya? Bisa Pak. Walaupun misalnya untuk yang senior yang mungkin kesulitan pakai aplikasi, bisa diarahkan ke cabang pegadaian terdekat untuk penandatanganan akta kreditnya. Pegadaian di semua kantor pegadaian boleh ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Oke, jadi di Bengkulu juga bisa nih teman-teman ya. Jadi kalau pengen gadai saham, misalnya takut kehilangan momentum, wah mumpung lagi murah nih saham, kalau saya nunggu ada duit dulu, ntar udah naik duluan nih sahamnya gitu ya, mending gadai dulu deh. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang gadai saham. Nah, misalnya nih banyak juga kan yang punya reksadana nih Pak, reksadana ada itu, ada efek yang lain. Nah, efek-efek yang lain ini boleh nggak Pak digadaikan juga?
Untuk saat ini kami baru menerima saham dan obligasi pemerintah Pak, jadi Sun dan Ori. Untuk reksadana masih dikaji Pak dengan manajemen dan OJK Pak, masih belum diterima Pak sampai saat ini. Baik. Nah, kalau saham tadi minimal 2 juta kan, Pak? Kalau obligasi minimal berapa nih portofolionya? Sama Pak, minimal 2 juta Pak untuk jadi agunan. Agar Oke, pencairan sejuta. juta. Maksimal nggak ada dong ya? Untuk perorangan maksimal kita 5 miliar Pak. Kalau Oke, untuk institusi 20 miliar. baik. Jadi institusi 20 miliar, bagi per individu 5 miliar. Jadi Ya. sobat-sobat investor yang sultan-sultan nih portofolionya tenang gitu ya. Kalau nggak minat gade 2 juta, 5 juta, sampai 5M juga bisa ya Pak Swin ya. Bisa Pak. Oke, Pak Swin, nah tadi kita udah bahas sekuritas apa gitu ya, kemudian juga saham apa aja yang bisa diperjualbelikan. Nah, misalnya nih Pak, gitu ya, kan kadang-kala tuh perusahaan itu ada right issue ya Pak ya, kayak tadi misalnya Pak Aswin bilang BRI right issue gitu. Tentu ini kan bisa menambah portofolionya gitu Pak. Nah, misalnya kalau udah terlanjur digadaikan nih Pak, dan kita dapat right issue misalnya, apakah ini menambah agunan kita nih Pak secara otomatis? Tidak Pak, bisa kalau ditebus masuk ke akun yang reguler Pak, jadi bisa diperdagangkan di sekuritas masing-masing. Oke, baik. Jadi nggak ada masalah ya gitu ya. Ya. Oke, Pak, kalau secara online, ini cara untuk gadai saham bisa kita akses kemana aja nih Pak? Untuk online bisa install Pegadaian Digital di App Store dan Play Store. Nanti ada di menu gadai, paling bawah di scroll ada gadai efek. Bisa pilihannya ada saham dan obligasi Pak. Oke, gadai efek ya Pak ya. Nah, berarti ini secara sistem Pak, kalau misalnya nih kita gadai, itu apakah harus dilingkan dengan aplikasi sekuritas kita, ataukah ini secara otomatis Pak? Misal saya gadai saham saya nih Pak, misalnya gadai saham gitu ya. Apakah di portofolio sekuritas saya yang saya punya aplikasi itu tiba-tiba kepotong nih Pak portofolionya, ataukah harus manual nih Pak ditransfernya melalui aplikasi pegadaian? Nanti kami akan koordinasikan dengan sekuritasnya untuk dengan bagian settlement untuk memindahkan efek nasabah ke bank kustodian kami, ataupun jika nasabah merupakan nasabah mitra akan langsung di lock oleh settlementnya di sekuritas masing-masing. Oke, dan tentu saja dengan persetujuan nasabah ya Pak ya. Iya betul Pak, ada surat kuasanya juga. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman tiba-tiba, wah kok saham saya tiba-tiba kepotong nih 2 lot gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya. Ya, Oke. Pak. Nah, ini Pak kalau membuka akun gitu ya Pak di tadi di Gade Saham atau Gade Efek itu, kira-kira ada biayanya nih, biaya pendaftarannya nggak nih Pak? Atau biaya bulanan atau biaya lain-lain gitu Pak? Tidak ada Pak, itu kan bisa langsung download saja di aplikasi Pegadaian Digital kami Pak. Oke, jadi bisa saya simpulkan nih Pak, kalau biayanya itu kalau kita menggade aja ya. Jadi kalau nggak Iya betul Pak. digade nggak ada biaya ya. Betul Pak. Jadi nggak ada biaya administrasi nih teman-teman. Oke, Pak Aswin, mungkin ini udah banyak banget yang nanya nih Pak. Ini agak susah ya untuk membacakan pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar Gade Efek ya. Jadi kita fokus dulu ke Gade Efek ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang ingin menggadai mobilnya mungkin nanti tuh bisa di Q&A ya Pak ya. Teman-teman bisa tulis di kolom Q&A, di sini ada bagian bawah ya, ada tombol Q&A, teman-teman bisa tulis komentarnya di situ. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir nih Pak, kalau sebelum kita ke viewers, mungkin terakhir dari saya nih Pak, pertanyaan soal Gade Efek ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, saya menggadaikan saham gitu ya, menggadaikan saham. Nah, tiba-tiba nih Pak, namanya saham itu kan ada resikonya nih Pak. Salah satu resikonya misalnya pilot gitu. Yang tentu mungkin kalau di saham-saham LQ45 itu kan kepailitan itu mungkin ya minim lah ya, persentase untuk pilotnya tuh sangat rendah. Tapi kita ngomongin worst case-nya nih Pak, kondisi terburuknya gitu. Kalau misalnya pilot, apakah nanti kami atau nasabah pegadaian yang tadi itu dibebankan misalnya Pak untuk harus top up lagi kah?
ataukah harus membayar dengan saham yang lain seperti itu? Kalaupun pilot paling ini Pak, ketika tenornya habis ya harus ditebus sih Pak, sesuai dengan uang pinjaman yang sudah dicairkan. Kewajiban untuk menembusnya tetap ada Pak. Baik, kewajiban menembus tetap ada ya Pak ya. Ya betul. Nah, di aplikasinya itu berarti ada reminder Pak, misalnya ini udah mau jatuh tempo nih, harus ditebus gitu, ada ya Pak ya? Ada Pak, H-3 kita kirim melalui SMS Pak, dan email. Oke, jadi teman-teman ada surat cintanya ya. Jadi bagi teman-teman yang karena keasikan trading nih Pak, keasikan invest, wah udah naik nih portofolionya lupa bayar gitu. Jadi kalau kayak gitu ada denda tentunya Pak ya. Kalau misalnya sengaja untuk telat bayar ada denda ya Pak ya. Di kami, kalaupun pelunasan ada opsi untuk menjual agunan Pak. Kan misalnya kan taksirannya kan 50% misalnya Pak. Mau dijual, kita jual setengahnya bisa Pak. Dan sisanya dikembalikan ke nasabah. Oke, baik dijual berarti menggunakan harga pada saat dijual itu atau pada harga yang pada saat Ya, diagunkan? harga dijual Pak, harga jualnya. Saat dijual ya Pak ya. Oke. Ya, nanti akan dikurangi dengan kewajibannya dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah yang berhak. Oke, dan kalau misalnya kita mau tebus Pak agunannya, itu penebusan agunannya sesuai dengan harga saham pada saat itu atau pada saat kita agunkan Pak? Yang ditebus sesuai harga pas akad kredit Pak, pas diagunkan. Diagunkan ya. Oke, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Wah, nih kalau saya mau nebus nih harganya udah 2 kali lipat. Wah, tekor dong saya. Gitu ya teman-teman sekalian. Ya, tetap Oke harga Pak. awalnya. Langsung aja bacakan pertanyaan para viewers ya, sahabat Pegadaian dan juga sobat IDX Bengkulu. Oke, wow banyak banget ya. Oke, coba nih teman-teman, sebentar ya saya scroll. Ini banyak banget nih Pak. Oke, 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 ini kebanyakan sih yang ditanya sudah tadi kita diskusikan ya teman-teman sekalian ya. Oke, sebentar Pak, ini memakan waktu lebih lama ya, mohon menunggu Pak. Oke, rata-rata sih udah. Oke, nah ini Pak mungkin ada dari apa? Lala Siregar 17 nih Pak. Ya, Pak. Lala Siregar 17. Oke. Sebentar saya spot dulu ya. Nah, apakah ada batas minimum lot saham untuk digadaikan? Kalau tadi kan Pak Aswin cuma mention itu nominalnya nih Pak. Kalau lotnya ada nggak kira-kira Pak? Lotnya tidak ada Pak. Yang penting ketika diajukan itu nilai minimalnya itu sekitar 2 jutaan Pak. Jadi agar bisa dicairkan sekitar 50%-nya. Jadi agunan minimalnya sekitar, lotnya terserah asal dia lebih dari 2 juta, itu saja. Oke, jadi lotnya bisa jadi nggak pas 2 juta juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, Jadi betul. sesuai ya. Karena kan yang digadaikan ini nggak bisa outlot ya Pak ya. Di bawah 1 lot nggak bisa ya. Iya, nggak bisa Pak, harus 1 lot. Oke, teman-teman mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Lala Siregar 17. Oke, kita masih banyak kesempatan nih untuk bertanya. Nah, ini kemudian pertanyaan dari Evan Setiawan. Bagaimana Pak, kalau sudah jatuh tempo gadai, apakah portofolionya sudah kembali lagi di KSEI? Jika sudah melakukan penebusan, maka dalam H+2 sudah settle di RDN masing-masing nasabah. Oke, jadi settle-nya tadi bisa diulangin Pak berapa hari? Biasa Pak, settlement di sekuritas kan H+2 ya Pak, T+2, jadi bersettle 2 hari kemudian. Oke, T+2 ya. Tadi Pak Evan Setiawan ya, mudah-mudahan menjawab. Nah, berikutnya, wah ini pertanyaan ketiga. Oke, dari
Oke, sebentar nih. Wah, ini baru mau baca pertanyaannya udah ada muncul pertanyaan lagi nih. Banyak lah. Iya, waduh, ini kayaknya udah pada nggak sabar mau gade saham nih, Pak. Oke, mungkin teman-teman biar memudahkan saya juga untuk scrolling, bisa ditanyakan di kolom Q&A ya. Kalau di kolom komentar soalnya agak susah nih. Oke, nah ini berikutnya ada dari ini juga sudah dijawab ya tadi teman-teman ya, apakah semua pegadaian yang ada dapat melakukan gade saham? Tadi sudah dijawab oleh Pak Aswin, itu semua kantor cabang ya Pak ya bisa melakukan gade saham ya. Ya, tapi akan diprosesnya di pusat, Pak. Tetap itu cuma KYC saja di cabang. Prosesnya tetap di pusat. Kami yang proses di pusat. Oke, cuman Q&A ya teman-teman sekalian ya di daerah gitu. Oke, ini juga tadi udah banyak. Ini banyak juga yang nanya Pak ya tentang apakah haknya masih ada di kita. Tadi Pak Asun sudah jawab juga ya teman-teman. Jadi hak mendapatkan right issue, kemudian dapat dividen, LPS ya teman-teman sekalian itu masih melekat di kita investor selama sahamnya memang belum kita jual ya. Kalau digadaikan aja itu masih tetap menjadi hak milik kita tercatat di KSTI ya teman-teman sekalian. Termasuk dividen ya, termasuk dividen atau saham bonus ini masih menjadi hak kita. Oke, wah ini kayaknya ratusan nih Pak. Oke, sabar ya. Jadi Pak Aswin akan menemani kita kok di sini maksimal sampai jam 8 ya, teman-teman sekalian. Oke, sebentar ya, teman-teman silakan tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya, teman-teman sekalian. Oke, nah ini ada yang baru nih Pak. Dari ini ketika harga sudah terlalu di bawah. Oke, dari Andino Pak. Andino, apakah yang membuat pegadaian yakin dengan pegadaian efek? Wah ini ditanyakan keyakinan nih. Jadi ini selain keyakinan dengan yang di langit ya Pak ya. Nah, dan kita tahu sendiri harganya fluktuatif. Ya. Fluktuatif sih, tapi nggak juga terlalu fluktuatif ya, apalagi saham-saham di LQ45 teman-teman. Ketika harga sudah terlalu di bawah, apakah memungkinkan ditinggalkan saja oleh si penggadai? Oke, mungkin resiko di pegadaiannya nih Pak. Dia nanyain resikonya di pegadaian Pak. Oke, jawabannya seperti apa? Silakan Pak. Baik, jadi di kami ada manajemen risiko juga. Jadi ketika harga suatu saham turun jauh, berdasarkan haircut-nya, ada rasio-rasio tertentu di mana kami akan melakukan top up call ataupun for sale, Pak. Jadi ketika loan to value-nya sudah mencapai 75% dari agunan, maka itu akan ada top up call. Kami akan menghubungi nasabah untuk menanyakan apakah mau di top up agunan ataupun mau dicicil pinjaman pokoknya. Selanjutnya jika loan to value-nya sudah mencapai 80% dari harga awalnya atau dari agunannya sudah mencapai 80% dari pinjaman, maka terpaksa kami akan menginfokan untuk dilakukan for sale Pak ke sekuritas untuk dijual secara paksa dan dikurangi kewajiban kepada pegadaian dan sisanya dikembalikan ke RDN nasabah masing-masing. Oke, jadi bisa di for sale ya Pak ya. Ini istilahnya pada saat si nasabah ini sudah tanda tangan misalnya ya Pak ya setuju dengan gade efek ya, dia sudah menyetujui bahwa nanti efeknya bisa di for sale gitu ya Pak ya di sekuritas yang besar. Oke, jadi teman-teman kalau mau gade efek niatnya jangan niat yang tidak mau bayar dulu nih. Jadi niatnya ya harus positif, harus yang produktif. Jadi menggade efek ini ya menurut saya teman-teman bisa jadi langkah yang sangat bagus bagi kita yang tidak ingin ketinggalan momentum membeli saham yang sedang diskon ya apabila teman-teman belum memiliki dana liquid gitu ya. Oke, nah berikutnya Pak dari oke. Nah ini dari Anjar Setio Pak. Bagaimana untuk gade surat berharga yang dikeluarkan pemerintah atau obligasi pemerintah tadi Pak? Apakah sama mekanismenya dengan gade saham? Sama Pak, paling yang beda kan kalau gade saham kan kita minta client statement atau statement of account dari sekuritas. Kalau gadainya obligasi kami minta
itunya sih Pak, apa bukti kepemilikannya yang ada di bank kastedian masing-masing Kak, atau di banknya. Kan kadang-kadang bisa beli dari bank atau melalui sekuritas juga bisa belinya, bisa juga di bank kastedian. Itu kami minta bukti kepemilikannya aja sih Pak. Oke, jadi kurang lebih sama ya Pak ya. Nah, Sama untuk Pak. settlement itu apakah sama T+2 juga atau H+2? Hmm, SLA kami sama Pak, standar SLA-nya sama. Walaupun mungkin Hmm. lebih cepat ya Pak kalau obligasi ya Pak. Jadi tapi sama Pak, standar waktunya sama. Oke, jadi ya nominalnya pun sama ya Pak ya, minimal 2 juta tadi ya. Iya, betul Pak. Oke, nah ini menarik nih, ada yang nanya nih Pak. Pertanyaan keempat dari Endang Riatik. Oke, bagaimana tips agar pengajuan Gade Efek tidak ditolak KYC? Ini kayaknya langsung mau praktek nih Pak. Apa yang boleh dan tidak boleh, do and do not, sehingga KYC-nya bisa diterima nih Pak? Hmm, eh, tidak ada sih, paling kita nyamain aja Pak, nyamain KTP sama nama ibu kandung itu aja sih Pak. KYC kita simple aja. Oke, jadi nggak ada kisi-kisi ya Pak Asun ya? Tidak ada Pak. Paling gini sih Pak, kalau masih ada kewajiban di sekuritas, misalnya ada akun margin yang belum dilunasi di sekuritasnya, itu akan menghambat sekuritas untuk transfer efek Pak. Jadi sebelum nggak ada efek, pastikan tidak ada kewajiban margin di sekuritasnya. Oke, udah ada margin ya. Nah, Ya. kalau misalnya dia ada catatan buruk di Pegadaian, ini juga bisa menghambat ya Pak ya? Eh, tidak ada sih Pak, sejauh ini kami kan tidak mengecek catatan buruk. Setahu saya tidak ada sih Pak, sejauh ini belum pernah ada nasabah yang ditolak karena catatan buruk Pak. Oke, jadi ya istilahnya nggak ada daftar blacklist ya Pak ya? Kalau Ya Pak, itu kan dari, diperbankan Pak, gitu. ya siapa tahu kan Pak, mirip-mirip gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Wah, makin banyak aja nih teman-teman. Sebentar, makin susah saya scrollingnya nih Pak. Sebentar, kita coba scrolling yang belum terjawab. Oke. Atau kalau Pak Aswin ada lihat di kolom komentar yang menarik, ini boleh Oke juga nih Pak. Pak, highlight ya. Oke, ini juga banyak yang nanya Pak, apakah online atau datang ke kantor? Tadi Pak Aswin sudah jawab bahwa ini sifatnya online, bisa gitu ya Pak ya? Bisa, Atau datang ke kantor Pegadaian terdekat untuk dibantu KYC ya Pak? betul Pak. Oke. Oke. eh, oke. Nah ini ada yang nanya tentang saham itu bentuknya apa? Mungkin saya bisa bantu jawab ya Pak ya. Ya Jadi Pak, silakan. teman-teman sekalian, saham itu adalah surat kepemilikan ya atas sebuah perusahaan atau bukti bahwa kita memiliki modal di sebuah perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia atau di perusahaan terbuka juga pada umumnya gitu ya. Nah, saham ini itu ada yang bentuknya scrip, ada juga yang scriptless. Namun kalau semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu bentuknya sudah scriptless, artinya adanya di handphone kita masing-masing, di gadget kita masing-masing. Nah, kalau dulu itu teman-teman kita beli saham bawa pulang itu kayak selembar kertas gitu ya. Seperti sertifikat yang bisa kita pegang gitu ya. Namun sekarang itu sudah bentuknya digital ya, sudah online semua. Nah, tentu keamanannya juga lebih apa ya, lebih terjaga, lebih terjamin ya dibandingkan kalau bentuknya fisik. Karena kalau bentuknya fisik, misalnya kebakar, hilang, sobek, waduh, udah deh wassalam ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang bentuknya digital, jadi akan tetap aman selama password, PIN, dan username-nya tidak kita publish ya ke Iya. teman kita yang lain. Oke, nah ini mungkin Pak yang pertanyaan kelima kayaknya cukup mewakili juga nih yang lain. Dari Nasef Nugraha, bagaimana apabila setelah jatuh tempo tidak dapat dilunasi? Bagaimana prosedurnya Pak? Di kami yang akan kami jual Pak. Kan itu kan nilai taksirannya kan sekitar 50% sampai 60% tuh ya Pak ya. Jadi 50 ketika kami jual
yang menjadi kewajiban nasabah akan kami ambil, dan sisanya akan kembali menjadi milik hak nasabah. Akan kembalikan ke RDN-nya atau ke rekeningnya. Oke, jadi yang diambil hanya nilai yang didapatkan dari hasil gadai tersebut ya Pak ya? Iya betul Pak, pencairannya saja Pak yang kami ambil. Nah, kalau misalnya nih Pak, masalahnya harga efek yang diagunkan itu kurang dari nilai pencairannya. Nah ini seperti apa nih Pak? Kan kami sudah ada top up dan for sale sebelumnya Pak. Jadi ketika harganya LTV-nya sudah mencapai 80% kan otomatis akan kami for sale Pak. Jadi 80% itu sudah mencakup nilai pokok pinjamannya yang LTV tadi. Oke, jadi walaupun misalnya masa agunannya atau masa tenornya belum habis, tapi Ya, nilai properti jatuh di bawah 80% for sale gitu ya Pak ya, otomatis ya. betul Pak. Ya. Baik teman-teman, jadi ya ini clear ya bahwa memang sudah ada manajemen risiko dari pihak pegadaian ya. Jadi teman-teman kalau ingin menggadaikan sahamnya ya harus dilihat-lihat dulu ya sahamnya seperti apa tipenya. Jangan sampai dia punya special notation nih dari Bursa Efek. Ini kan special notation tuh misalnya dia punya apa? Ada apa permohonan pilot misalnya atau ekuitasnya PKPU. KPU. Nah, jangan sampai yang digadaikan seperti itu. Tapi biasanya kalau di saham LQ 45 sih ya jarang banget lah ya untuk kita temui yang kecil notation itu. Makanya tidak gampang juga nih kita untuk menggadaikan saham. Jadi memang hanya saham-saham tertentu yang ada di list LQ 45.